Gali fakta persidangan Verdi Sambo yang akan kita bahas mengenai hari ini. Kemarin Selasa 1 November adalah persidangan yang cukup alot untuk kasus Verdi Sambo. Ada perdebatan antara jaksa dan pengacara Sambo dan juga Sambo dan istri yang dihadapkan dengan keluarga Yosua. Majelis Hakimlah yang meminta keluarga Yosua untuk bersaksi dalam persidangan. Seperti apa konstruksi kasus ini bergulir? Apakah keterangan saksi cukup untuk membuktikan dakwaan? Dan apakah permintaan maaf Sambo cukup membuktikan penyesalannya? Kami akan berbincang dengan mantan Hakim Agung, Prof. Gayus Lumbun, yang juga sudah bergabung bersama kami adalah pakar gestur dan mikroekspresi, Mbak Monika Kumalasari. Selamat pagi, Mbak Monika, Prof. Gayus. Pagi. Selamat pagi. Semoga sehat pada pagi hari ini. Saya ingin ke Prof. Gayus terlebih dahulu. Hakim meminta saksi keluarga Yosua untuk dihadirkan terlebih dahulu dalam sidang ini. Kemarin ini menjadikan sidang yang cukup emosional, bisa dikatakan, karena ini adalah pertemuan pertama antara Verdi Sambo yang sampai saat ini didakwa telah melakukan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua Huta Barat yang orang tuanya baru bertemu dengan Verdi Sambo kemarin. Nah, ini masih harus membuktikan apakah kejadian itu benar. Sebagai seorang hakim, bagaimana Anda melihat jalannya sidang kemarin dengan penuh emosi, tapi di sisi lain juga ada banyak hal yang memang harus ditangkap oleh hakim dalam pemeriksaan bukti atau saksi kemarin? Ya, dalam pengamatan saya dari semua yang terjadi tadi disampaikan termasuk permohonan maaf dan yang lain tangisan ya. Tapi hakim itu lebih yakin terhadap fakta-fakta yuridis yang ditemukan di dalam persidangan. Itu yang pertama. Tetapi hakim juga tidak menutup hati untuk melihat bagaimana sikap gestur disebut tadi ya. Itu ada di ilmu hukum juga. Itu disebut satu teori yang disebut typology Lombroso. Lombroso itu menemukan satu teori untuk memperhatikan gerak, sikap, dan urat dari muka, dari wajah. Itu digunakan ketika kopi beracun, kopi cyanida. Roni Niti Baskara itu seorang ahli kriminolog yang menggunakan teori ini. Dia memperhatikan sikap terdakwa dan dia memastikan bahwa yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana adalah terdakwa yang duduk di depan saya dengan memperhatikan wajah dan gestur yang bisa saya uraikan. Seperti itu. Ada senyumnya, pandangannya itu bisa dibaca melalui teori ini. Nanti mungkin Mbak Monika Kumalasari bisa juga dengan teori sosiologi atau ilmunya sosiolog juga ya, atau psikolog ya, itu mungkin akan ditemukan dari sisi pandang ilmu yang lain. Tapi ilmu hukum menggunakan teori ini. Jadi perilaku gestur dari siapapun dalam persidangan ini sebenarnya memang menjadi dasar penilaian hakim juga ya, dan ini valid gitu, masih secara bagian dari nurani, disebut sebagian dari nurani, tapi bukan kepada keyakinan secara langsung, karena keyakinan hakim hanya timbul dari fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan. Tapi bisa menjadi petunjuk lah begitu ya kira-kira. Paling tidak memberikan bisikan hati ya, bahwa sebenarnya dari wajah ini, dari gestur ini, dari sikap kepada lawyernya, sikap kepada publik, pada korban, itu akan bisa diperhitungkan secara typologi Lombroso yang menemukan seorang bernama Lombroso. Jadi gunakan itu. Tapi untuk pembuktian, katakanlah untuk membuktikan apakah terjadi atau tidak, lagi-lagi hakim tentu berpegangan pada alat bukti dan barang bukti. Ya, fakta-fakta yuridis namanya, fakta-fakta yuridis yang berkaitan dengan pemaafan, pengampunan, pembenaran, penghapusan, pidana, itu semua ada di aturan. Itulah yang menentukan sebenarnya. Apakah nanti hukum atau dilepaskan atau dibebaskan. Nah berdasarkan itu saya langsung ke Mbak Monika. Berarti memang ada tanda-tanda raut wajah perilaku yang dalam tanda kutip tidak bisa dibohongi lah gitu. Tidak bisa dibohongi dalam arti itu reaksi murni yang diatur pun sulit. Terutama kalau dalam kondisi tekanan, dalam kondisi stres, dan diperhatikan oleh banyak orang, mungkin kita tidak bisa mengendalikan hal ini. Ini dugaan saya Mbak Monika. Sehingga kalau diperhatikan betul akan keluar makna asli dari ekspresinya. Begitu ya Mbak Monika, mungkin Anda boleh koreksi saya. Dan apa yang Anda lihat yang berlangsung dalam sidang kemarin, mungkin kita mulai dari permintaan maaf terlebih dahulu yang disampaikan oleh Verdi Sambo dan Ibu PC kepada orang tua dari Yosua. Ya baik, menambahkan dulu sedikit ya. Ini adalah
teori dan research dari Dr. Paul Ekman. Beliau adalah salah seorang psikologis dari Amerika. Ya, saya sendiri belajar hal ini di Manchester di Inggris, dan ilmu ini memang digunakan 7 tahun yang lalu hanya boleh dipelajari oleh security agent seperti FBI, CIA dan sebagainya, tetapi sekarang ini sudah boleh dipelajari oleh publik ya. Nah, jadi kalau kita mulai ya dari permintaan maaf ya, apa yang akan disampaikan di sini adalah mengenai hal-hal non-verbal ya, untuk melengkapi statement verbal ya. Nah, ketika melakukan permintaan maaf ini ya, ini kita melihat bahwa ekspresi yang terlihat pertama dari Ibu PC ini ya, saya menangkap mikro ekspresi ada sad, ada kesedihan, dan juga ada fear ya. Terlihat sekali ya ketika ada fear itu kedua ujung ya, betul. Nah, tetapi kita tidak bisa mengetahui ya kesedihan atau juga ketakutan ini sumbernya dari problem apa. Apakah ya memang benar-benar dengan deep empathy gitu ya, atau juga karena mungkin well-being yang bersangkutan menjadi terenggut dengan peristiwa ini. Nah, kita tidak bisa mendefinisikan hal tersebut. Tetapi ketika dari facial expression ini, di mana facial expression ini terutama mikro ekspresi adalah ekspresi yang muncul dalam waktu yang sangat cepat sekali, dalam waktu 0,2 detik, ternyata muncul ekspresi-ekspresi tersebut. Tetapi tidak diikuti dengan body language atau proximity yang bisa dilihat oleh khalayak umum. Ya, nah yang bisa kita rasakan atau bagaimana dampak dari bahasa nonverbal ini, ya gestur maupun ekspresi adalah kita sendiri sekarang memiliki kesadaran kolektif atau rasa secara kolektif bahwa ini tidak tulus, gitu ya. Berbeda ketika kita melihat permohonan maaf yang dilakukan oleh Baradae, ya. Ketika Baradae juga sama-sama menggunakan catatan atau skrip, ya. Tetapi skrip itu juga ditulis tangan sendiri, ya. Nah, kalau keduanya Verdi Sambo maupun Ibu Putri, ya, keduanya ini seperti sedang membaca dan tidak terlihat ada emosi yang dilibatkan dalam pernyataannya. Dan kemudian kalau kita melihat juga bahwa hal-hal kadang-kadang Verdi Sambo juga tetapi menyampaikan sesuatu hanya dengan penyampaian sesuatu yang dipikirkan atau secara kognisi, tetapi tidak melibatkan emosi yang intens. Kalau kita lihat permintaan maaf khususnya Verdi Sambo, ini tadi sempat kita tunjukkan momennya, dibacakan dengan melihat langsung keluarga. Saya tidak tahu apakah ke ayah atau ke ibunya ya, tapi terlihat langsung melihat ke arah ayah ataupun ibu dari korban. Matanya memang tegas begitu. Apa yang bisa kita baca dari situ? Karena ya saya sebagai awam menganggap akan sulit untuk melihat langsung empat mata dengan keluarga atau orang yang baru saja saya sakiti gitu. Bahkan sakitinya bukan hanya menyakiti tapi merenggut nyawa anak kesayangan mereka gitu. Tapi artinya apa kalau bisa melihat langsung gitu? Apakah justru ini menegaskan permintaan maaf itu atau apa sebenarnya Mbak Monika? Ya, jadi kalau kita lihat dari background-nya Pak Verdi Sambo, ya baseline-nya adalah dengan penutur ya, ketika menyampaikan sesuatu. Jadi hanya melibatkan faktor kognisi, ya. Padahal di sini yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun yang menyaksikan ini adalah permohonan maaf yang diikuti dengan emosional, ya. Ketika dengan tatapan mata yang justru malah kita melihat tidak rileks, ya, tetapi kemudian tatapan matanya justru berusaha untuk menahan bahwa apapun yang sedang disampaikan ini semuanya dalam kontrol atau dalam pengawasan beliau, ya, sehingga ya natural sekali bahwa manusia juga memiliki blinking rate, ya. Atau kedipan mata, justru itu malah tertahan, ya. Jadi kita melihat bahwa tidak ada rasa rileks, tidak ada rasa spontan ketika menyampaikan verbal permohonan maaf ini. Oke, itu yang bisa dibaca. Nah, saya ke Prof. Gayus, sebuah permintaan maaf dari terdakwa kepada keluarga korban, ini kita tahu bahwa nilai kemanusiaannya memang ada. Tapi seperti tadi,
ternyata kok kalau kita baca secara Mbak Monika ya, tadi secara secara keilmuan memang membacanya ada perbedaan antara permintaan maaf yang disampaikan oleh Baradae Richard Eliezer dengan permintaan maaf yang kita saksikan kemarin yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dan Ibu PC kepada keluarga begitu. Sejauh apa permintaan maaf ini bisa dianggap sebagai permintaan maaf yang benar-benar meminta maaf atau tidak oleh hakim, dan apakah sejauh apa ini juga harus dipertimbangkan oleh hakim, Prof? Ya, kalau saya melihat sosok hakim itu tidak melihat setelah perbuatan, tapi sebelum dan ketika perbuatan itu dilakukan, yaitu dalam bentuk willingly dan knowingly atau willing and wanton. Itu yang diukur oleh hakim. Setelah itu kan sudah terjadi perbuatan ini, maka penyesalan ya bagian kecil saja bagi hakim untuk memberi maaf, melupakan. Yang satu lagi adalah memberikan pembenaran. Jadi ada 3 hal. Misalnya kalau udah berbuat jahat tapi kan terpaksa sekali darurat. Nah itu disampaikan dengan jelas, itu yang menjadi nurani hakim bisa mempertimbangkan pemaafan, pembenaran atau bahkan penghapusan dari pidana. Itu diatur di pasal 49 sampai 51 atau demi perintah itu diperhitungkan. Tapi tentu masing-masing itu diukur. Kalau perintah apa perintah tepat itu untuk dilakukan. Kan ada peraturan-peraturan yang juga melarang perintah itu dijalankan. Di Perkap dan sebagainya, di peraturan Kapolri menjadi undang-undang itu. Nah, itulah kira-kira yang saya sebut tadi sebagai fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan. Permintaan maaf bisa menjadikan nurani hakim untuk menyaksikan yang real apa juga rekayasa. Ini semua kan dipakai dengan berbagai pemikiran, diantaranya adalah silogisme, satu ilmu yang logis, yang logik ya untuk diterima dari masing-masing. Yang satu yang minta maaf, yang satu memberi maaf. Tapi kan yang korban ini tidak hanya pelaku dan keluarga korban atau saksi korban saja dan keluarganya, tetapi juga negara. Negara telah dirugikan. Bagaimana minta maaf ke negara? Bagaimana minta maaf kepada negara yang terlibat secara langsung peristiwa kejahatan ini? Nah itu tentu ada ukuran-ukurannya. Misalnya dengan membuka semua hal ini secara jujur ya, dengan tidak hanya merasa bersalah saja karena ini sudah terjadi. Ini sudah menjadikan peristiwa yang menimbulkan akibat yang 3 tadi. Nah ini oleh karena itu bagi saya ini merupakan hal yang kandungannya ada hanya nurani hakim, itu kecil sekali karena hakim punya pedoman, yaitu apa-apa atau fakta-fakta yang yuridis yang terjadi di pemeriksaan persidangan ini. Jadi permintaan maaf itu sekali lagi memang silahkan saja begitu bisa dilakukan di dalam persidangan. Tapi hakim melihat permintaan maaf itu lalu menjadi apa? Contoh yang tadi diberikan Prof. Gayus, apakah lantas dengan meminta maaf menunjukkan penyesalan dengan membuka seluas-luasnya informasinya atau bahkan menyediakan bukti lain yang bisa menjelaskan perkara itu? Begitu ya Prof ya? Maaf ini kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris saja sudah banyak bedanya ya. Excuse, sorry, apology itu semua kan mempunyai kandungan arti. Tidak hanya maaf dalam bentuk 4 huruf ini, tetapi mempunyai makna masing-masing. Jadi menyesal atau hanya excuse saja, ini kan masing-masing ada arti maaf yang di Indonesia cuma dipakai 1 sebenarnya kosakatanya. Di bahasa asing, bahasa Perancis lebih banyak lagi. Itu di mana kalau bahasa itu lebih bersifat halus ya. Inggris termasuk menengah ini bahasa Inggris digunakan. Ini akan mempunyai makna masing-masing yang tidak bisa diukur dengan dia telah minta maaf. Maaf bentuknya apa? Maaf itu. Saya mengatakan kalau di yuridis bentuknya adalah kalau ini terorisme dia minta maaf dengan memotong jaringannya. Karena kalau tipikor mengembalikan semua kerugian negara itu maaf dalam kandungan arti kaitan dengan perkara. Kalau ini mungkin ya jujur, terbuka. Maafnya bentuknya seperti itu. Tidak hanya bersimpuh semua orang bisa karena ini sudah terjadi. Bersujud pun itu hal yang biasa dan sering terjadi itu di depan pintu penjara, di tahanan. Itu biasa terjadi. Hakim tidak pernah merasa itu sesuatu yang luar biasa. Tapi apa dampak terhadap sidang? Apa makna ya? Makna itu apa yang tersirat ya, bukan tersurat, tapi tersirat dari maaf itu. Oke, baik. Itu menarik, Prof. Gayus. Permintaan maaf bisa disampaikan, siapapun bisa menyampaikan. Tapi apa bentuk dari rasa bersalah atau rasa menyesal yang tadi dikatakan ada berbagai kata yang bisa menggambarkan. Apakah akan kita lihat dari Ferdy Sambo dan Bu PC? Itu mungkin yang akan kita nantikan jawabannya. Kami akan jeda sebentar, nanti kami akan kembali lagi dengan pembahasan ini. Terutama saya juga ingin tahu nanti dari Mbak Monika,
membedakan permintaan maaf yang disampaikan Ferdy Sambo dan Bu Pece dengan perbedaan maaf yang disampaikan Richard Eliezer, terutama dalam hal apa yang terjadi setelahnya. Mungkin ini juga terlihat dari mikroekspresi. Kami akan segera kembali.